Assalamualaikum teman-teman. Ada yang komen, kok perkataan Ustadz Adi Hidayat yang berkata bahwa Bible Yohanes mirip dengan surah Maryam, kok nggak dibahas Bang? Oke. Di video ini akan saya bahas tentang komentar ini. Karena kemarin sudah saya buatkan video tentang pembahasan masalah surah Al-Maryam yang dipotong-potong katanya. Jadi silakan lihat video saya yang kemarin. Di sini saya sudah menjelaskan. Ternyata Ustadz Adi Hidayat itu tidak memotong ayat, tetapi sahut-sahutan. Dan itu sudah banyak yang paham ternyata. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau sudah paham. Oke, sekarang kita akan membahas tentang apa itu tadi? Bahwa Bible Yohanes mirip dengan surah Maryam. Oke, di video ini akan saya tampilkan pendapat dari Ustadznya Muhammadiyah. Ustadznya Muhammadiyah yang sefaham dengan Bapak Ustadz Adi Hidayat. Jadi saya akan tampilkan bagaimana tanggapannya dengan Ustadz yang sefrekuensi. Bagaimana tanggapannya? Mari kita simak. Sebenarnya tadi sore sudah ada pertanyaan. Pertanyaannya apa tanggapan Ustadz tentang video viral Ustadz Adi Hidayat? Tapi tidak saya jawab. Oh, kenapa Ustadz? Kenapa tidak saya jawab? Karena ini bagi saya buat si malakama. Ya, ketika saya menjawab ini agak berat. Di satu sisi ada plus minus. Ada plus minus. Dan saya memilih memberikan jawaban offline. Dan saat ini pertanyaannya dengan diksi yang berbeda. Bagaimana jika Ustadz di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat? Apa yang akan Ustadz lakukan? Jadi Ustadz ini juga ditanya oleh jamaah. Bagaimana tanggapan Ustadz Mujiman terhadap apa yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat? Ternyata Bapak Ustadz Mujiman ini mungkin hanya bisa menjawab via offline ya. Mungkin beberapa orang saja yang memang tidak tahu menahu apa tujuannya Ustadz Adi Hidayat. Mungkin seperti itu. Tetapi kalau online itu tidak mau menjawab, Nah, tetapi kalau pertanyaannya beda ya, berbeda diksinya, ini akan dijawab karena pertanyaannya beda dengan yang awal. Tidak menanggapi, tetapi apabila di posisi itu, bagaimana sikap dari Ustadz Mujiman? Baik, ini kapasitasnya berarti saya bukan menanggapi Ustadz Adi Hidayat ya. Ini kapasitasnya bukan menanggapi. Untuk pertanyaan, apa tanggapan Ustadz tentang video Ustadz Adi Hidayat yang tadi sore saya tidak menjawab. Nah, ini pertanyaannya beda. Pertanyaannya adalah bagaimana jika Ustadz berada di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat dalam video yang viral yang terkait dengan surat Maryam dan surat Yohanes. Baik, ini teman-teman semua yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Ustadz Adi Hidayat, beliau adalah salah seorang ulama harismatik. Jadi Ustadz Mujiman ini ya memahami, Ustadz Mujiman ini paham akan posisi, ya paham akan apa yang dinamakan Ustadz Dai Mubalek. Jadi Ustadz Mujiman ini paham akan hal itu, paham akan posisinya. Jadi tidak mau mengomentari. Dan bahkan ketika ada pertanyaan yang seperti itu, Ustadz Mujiman ini membuka pembahasannya dengan bilang bahwa ini tidak bermaksud untuk mengomentari. Oke? Ini yang namanya tawaduk, teman-teman. Tawaduk. Followernya banyak. Ya. Dan beliau juga keilmuannya di negeri ini diakui. Beliau juga sesepuh kita. Bahkan beliau adalah seorang guru, seorang ulama yang sangat dermawan. Ya. Kita sudah masyhur itu. Masyhur. Beliau banyak mengumrohkan para jamaahnya. Ya. Beliau banyak membantu orang-orang yang
kekurangan sangat sedikit sekali yang mampu seperti beliau. Masya Allah. Sehingga apa yang saya sampaikan ini murni jawaban saya atas penanya yang menyampaikan andai saya di posisi seperti Ustadz Adi Hidayat, apa yang akan saya lakukan. Oke. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau dan beliau. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Bapak Ustadz Adi Hidayat. Oke. Jadi kita tahu seperti ini loh caranya orang alim ketika menyikapi sebuah permasalahan atau sebuah apa ya, dikatakan masalah sebenarnya bukan, tapi dikatakan bukan masalah kok banyak yang mempertanyakan, disangkap aja seperti itulah ya. Tapi orang alim begini cara menanggapinya. Beliau adalah seorang ustadz yang keilmuannya diakui. Beliau hafal Al-Quran. Ya. Beliau hafal hadis-hadis Nabi. Hadis. Tidak hanya sekedar hafal. Beliau paham pojok kanan atas, pojok bawah. Beliau sudah hafal itu. Hafal. Sementara saya hanya sebagai seorang dai mubaligh tarkam. Tarkam itu antar Kampung. Sehingga bukan kapasitasnya menanggapi video beliau, tapi ini pertanyaan jika saya berada di posisi seperti beliau, apa yang akan saya lakukan. Baik. Oke. Jika berada di posisi beliau, maka saya ketika memanggil mahasiswi atau mahasiswa non-muslim, yang akan saya tanyakan adalah bagaimana kesan Anda kuliah di kampus Muhammadiyah. Jadi akan mempromosikan kampus Muhammadiyahnya. Sehingga kesan pesannya itu akan kita sampaikan, akan kita share kepada jamaah. Jadi perbedaannya ketika mungkin dikasih 2 kesempatan untuk berbicara di universitas apa itu, Umri atau apalah itu, ya Umri, Universitas Muhammadiyah Riau ya. Jadi ketika mungkin Ustadz Mujiman ini diberi kesempatan, maka ketika mengajak berbincang kepada audien yang non-muslim ini, pertanyaannya adalah bagaimana kesan-kesannya kuliah menuntut ilmu di universitas ini. Jadi tidak mempertanyakan tentang surah ya, tidak mempertanyakan tentang keyakinan seperti itu, karena Ustadz Mujiman ini orangnya pengennya ya memang memperkenalkan universitas itu, memperkenalkan ataupun mungkin memancing pembicaraan yang kaitannya dengan bagaimana kesan-kesannya kuliah di sana, bagaimana kesan-kesannya menuntut ilmu di sana, seperti itu. Mengatakan saya sangat senang di sini. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim bisa membuat saudara-saudara kita nyaman untuk belajar bersama dengan kita. Sehingga bisa kerasan untuk bisa belajar bersama kita. Ya. Saya tidak akan memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut untuk mensyiarkan ayat-ayatnya. Saya tidak akan memberikan kesempatan. Karena ketika kita minta untuk membaca Al-Quran, itu sama saja saya memberikan kesempatan kepada mahasiswi tersebut mensyiarkan agama dia. Dan jika ternyata tidak terduga, ternyata mahasiswi tersebut membaca ayat-ayat, maka saat itu kita harus bisa punya posisi yang jelas. Karena tidak boleh kita ridho dengan sesuatu yang itu berbeda konsep dengan agama kita. Misalnya ternyata mengutip surat Yohanes pasal berapa? 3 ayat 16 yang menyebutkan anak Allah. Maka kalau kemudian saya hafal surat Maryam, maka saya akan menerjemahkan bahwasanya saya adalah hamba Allah. Nah, saudara-saudara muslim, disinilah letak perbedaan kita. Subhanallah, kalau di agama saudari kita ini posisinya sebagai anak Allah, tapi kalau di dalam agama kita posisinya adalah sebagai hamba Allah. Dan itu. Nah, itu kalau posisinya Ustadz Mujiman berada di panggung yang ketika itu seperti Pak Adi Hidayat ya. Jadi posisinya seperti ini. Apa yang dilakukan Pak Mujiman? Beliau akan ya seperti itu, ngomong bahwa kalau di agamamu Nabi Isa itu mungkin anak Tuhan, tetapi kalau di Islam ini namanya Nabi Isa, bukan anak Tuhan. Tetapi Ustadz Mujiman ini ya saling menyadari, karena memang ajarannya di Kristiani, di Nasrani memang seperti itu. Lakum dinukum waliyadin. Ustadz Mujiman ini tidak anti toleransi, tidak. Oke, lanjut.
adalah keyakinan kita. Dan kita punya konsep lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Baik, andai ini sesuai penanya, andai saya menjadi beliau, maka di situasi seperti itu adalah situasi yang sangat sulit bagi saya. Situasi yang sangat sulit bagi saya, dan bukan satu angan-angan dan keinginan untuk dalam posisi seperti itu. Maka jika saya dalam situasi dan posisi seperti itu, belum tentu saya mampu untuk melakukan hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Maka kita harus memahami bagaimana situasi dan posisi Ustadz Adi Hidayat saat itu, dan ada plus minusnya. Tetapi di sini konteksnya tadi penanya menyatakan bagaimana sikap saya jika berada di posisi seperti itu. Kenapa? Ya, tidak menyampaikan, memberi kesempatan untuk membaca ayat-ayatnya karena tidak ingin memberikan kesempatan kepada orang lain mempromosikan agamanya. Tetapi cukup kita promosikan kampus Muhammadiyah kepada siapapun, dan cukup kita sampaikan bahwa toleransi kita itu adalah bisa sekolah bersama, bisa kuliah bersama, dalam masalah kemanusiaan menjunjung tinggi-tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai keadilan. Bahkan Al-Quran mengatakan kepada kita, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Al-Quran mengajarkan kepada kita jangan sampai kita berlaku tidak adil meskipun kepada yang kita tidak suka sekalipun. Jadi Al-Quran mengajarkan kepada kita agar kita menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Al-Quran sudah mengajarkan kepada kita untuk lakum dinukum waliyadin. Toleransi kita tidak mencampuri umat beragama lain, tidak mengganggu umat beragama lain. Toleransi kita berusaha untuk bersama-sama dalam perkara-perkara yang terkait dengan perkara yang bukan akidah. Bisa saling membantu dalam hal pembangunan jalan. Bisa pula ketika mereka sakit kita menengok, mengobatinya. Bahkan boleh mendoakan dalam urusan-urusan duniawi agar sakitnya sembuh. Bahkan boleh juga mengajarkan ilmu-ilmu dunia, itu tidak masalah. Oke, jadi begitu kalau Ustadz Mujiman berada di posisinya Ustadz Adi Hidayat. Jadi Ustadz Mujiman pun juga menyadari betul bagaimana sulitnya posisi Ustadz Adi Hidayat saat itu. Nah, tetapi karena itu sudah berlangsung, saya tidak membela mati-matian Ustadz Adi Hidayat, tidak seperti itu. Karena apa? Karena setiap manusia pasti memiliki salah, Tetapi alangkah baiknya kita ini tidak menghujat apabila ada sosok ustadz yang mungkin kita tidak paham dengan omongannya, tapi kita jangan sampai menghujat beliau. Kita hanya belum paham saja, Dan kalau saya, ini dia tidak terganggu keimanannya ketika Ustadz Adi Hidayat berkata seperti itu, tidak mengganggu keimanan. Karena apa? Karena panduan kita itu adalah Al-Quran. Panduannya Al-Quran, bukan Bibel Yohanes, bukan itu. Panduan kita Al-Quran. Kita Islam, bukan non-Muslim, bukan Nasrani. Jadi kita panutannya ya tetap Al-Quran. Dan ketika di Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah Nabi, maka kita ya meyakini Nabi Isa itu Nabi. Kita harus iman kepada Rasul Allah. Kita harus iman kepada Nabi Allah. Tapi kita ini umat Islam, nabinya Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen mengkoreksi ulama, itu minimal keilmuannya ini sebanding, setara. Bahkan Ustadz Mujiman ini pun tidak berani mengkoreksi, karena beliau sadar akan keilmuannya ini masih di bawahnya Ustadz Adi Hidayat. Orang alim memberikan contoh kepada kita untuk tidak menanggapi pernyataan dari seorang ulama yang dimana Ustadz Adi Hidayat ini tidak melakukan kemaksiatan. Beda cerita kalau Ustadz Adi Hidayat ini melakukan kemaksiatan. Mungkin kita boleh mengkritik beliau. Ini gimana Ustadz kok melakukan kemaksiatan? Mungkin seperti itu. Tetapi kalau konteksnya ini seperti yang ada di video itu, konteksnya adalah tentang toleransi dan kita tidak terganggu keimanannya,
ya tidak usah dihujat. Kita meniru Ustadz Munjiman bahwa menjadi orang alim itu harus sadar posisi, harus sadar diri, seperti itu. Sikap Ustadz Munjiman ini perlu kita tiru, teman-teman. Jadi kita jangan sampai mengkoreksi ulama, jangan sampai, karena ilmu kita masih di bawah, jauh di bawahnya Ustadz Adi Hidayat. Dan di sini saya juga akan tampilkan video tujuannya Ustadz Adi Hidayat ngobrol dengan beberapa orang non-muslim itu. Tujuannya apa? Ini dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat biar kalian juga bisa memahami, tidak hanya menghakimi. Oke. Karena itu saya mau katakan kenapa saya tanya. Saya ingin tegaskan dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Nah, mulia sekali. Tujuan yang mulia, cara penyampaiannya juga santun, caranya baik. Jadi siapa tahu ya teman-teman ya, siapa tahu dengan caranya Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu, orang-orang non-muslim itu bisa tertarik dengan ajarannya Islam. Siapa tahu, kita kan nggak tahu apa-apa. Siapa tahu dengan penyampaian yang baik, dengan gayanya Ustadz Adi Hidayat yang baik seperti itu, toleransi. Ini siapa tahu orang-orang non-muslim ini bisa tertarik dengan ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini panduannya juga baik. Al-Quran, panduan yang sempurna. Karena kita tidak tahu teman-teman, kita tidak tahu orang mu'alaf itu bisa mendapatkan hidayah dari jalur mana. Kita nggak akan tahu teman-teman. Bisa saja orang mu'alaf ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lewat ucapannya Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu. Ya siapa tahu, kita kan tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu hidayahnya Allah itu kepada non-muslim lewat jalur mana, dengan cara apa. Kita tidak tahu. Siapa tahu cara Ustadz Adi Hidayat yang seperti itu bisa membuat orang masuk Islam. Hidayahnya Allah mungkin siapa tahu seperti itu.